Baik itu isyarat tangan, mencium ataupun mengusapnya. Tapi kami tidak rekomendasikan untuk diusap kalau sedang ihram karena ada wangi-wangiannya. Anda mulai tawaf dan laki-laki ada peraturan lain lagi. Ihram Anda harus gunakan bagian atasnya itu dengan memperlihatkan lengan kanan. Di 7 putaran tawaf semuanya. Jadi begitu masuk di Masjidil Haram, sudah diputar di bawah ketiak lalu ditaruh di pundak sebelah kiri. Boleh ditahan dengan peniti tentunya karena ini bukan jahitan. Di luar baju ihram, tas pinggang, tas ransel, jam tangan, dompet, ada jahitannya nggak masalah. Yang tidak boleh pakaian yang melekat di badan. Nah ini secara fikih yang harus difahami tentunya. Nah kemudian kita mulai tawaf. Tawaf itu yang perlu diperhatikan, awal pertama mulai tawaf dari Hajar Aswad menuju ke pintu Ka'bah kurang lebih 2 meter saja jaraknya. Kalau kita mendekat ke pintu Ka'bah, tapi kalau kita agak jauh berarti dia makin jauh jangkauannya. Ini namanya multazam. Multazam itu dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah tempat mustajab doa. Makanya saya biasanya kalau bimbing jemaah selalu saya bilang, Bapak Ibu setelah Bismillah Allahu Akbar berikan isyarat Hajar Aswad. Saya bilang multazam, multazam, fokus kepada hajat Anda yang paling Anda butuhkan. Tinggal mulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, puji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW, baru sampaikan hajat kita walaupun dalam bahasa Indonesia. Ini hajat yang paling mendesak. Selepas lewat pintu Ka'bah, itu juga masih dianggap rangkaian-rangkaian daripada tempat-tempat yang dianjurkan berdoa gitu ya. Tetapi yang paling difokuskan adalah di multazam itu. Tawaflah sekali sampai ke Hajar Aswad lagi. Semua ini bebas berdoa sampai kita berada di rukun Yamani. Jadi kalau kita ibaratkan meja di depan kami adalah Ka'bah, ada 4 sudutnya. Ada sudut yang ada Hajar Aswadnya, batu mulia hitam dari surga. Kemudian ada sisi sudut yang sebelahnya yang ada Hijr Ismail. Itu yang paling dekat dengan Hajar Aswad adalah rukun Iraki namanya. Karena arah ke sana itu negeri Irak. Makanya dikatakan rukun Irak. Kemudian sudut yang sebelah sananya lagi, yang di sisi lainnya Hijr Ismail, dikenal dengan rukun Syami. Karena ke arah sana negeri Syam. Nah rukun yang setelahnya dikenal dengan rukun Yamani. Karena negeri ke sana itu adalah negeri Yaman. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad ada doa khusus. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ini diulang-ulangi sampai Anda tiba di titik Hajar Aswad. Jangan baca sekali saja. Terutama kalau lagi kredit, biasanya kita bimbing jemaah bisa sampai 4-5 kali kita ulangi. Sampai tiba lagi di Hajar Aswad, baru berikan isyarat lagi, mulai tawaf yang kedua. Terus begitu sampai 7 kali. Nah yang perlu digarisbawahi, ada sebuah hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah tawaf ini. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tawaf di rumah Allah itu hukumnya sama dengan sholat. Maksudnya harus dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Oleh karena itu wanita haid tidak dibolehkan untuk tawaf. Sarankan jemaah Anda untuk meminum penunda haid. Supaya selama perjalanan haji dan umroh tidak terganggu ibadahnya. Bisa konsultasi pada dokter-dokter masing-masing tentunya. Dan ini waktu haji pun kemarin ada beberapa dokter yang haji bersama kami minta untuk menjelaskan kepada jamaah secara medis bagaimana yang tepat menggunakan obat-obat penunda haid seperti ini. Ini sangat dibutuhkan. Di Ramadan pun Anda bisa konsumsi supaya Anda tidak punya utang puasa Ramadan. Nah ini satu hal yang baik di masa kita sekarang karena bisa menundanya demi untuk melaksanakan atau menyempurnakan ibadah kita. Nah nanti perlu digarisbawahi, kalau sholat hukumnya berkaitan dari rakaat pertama sampai terakhir satu kesatuan. Sebagai contoh misalnya tadi Anda sholat, laki-laki misalnya anggaplah hari ini bukan Jumat, sholat duhur misalnya. Ya, kita anggap kita semua laki-laki perempuan lagi sholat duhur. Kalau di rakaat kedua kita keluarkan angin, maaf ya, batal wudunya, semua sholat kita kan batal. Harus diulangi dari awal. Kalau tawaf, setiap putaran berdiri sendiri. Artinya kita tahu sekali, pas tiba di Hajar Aswad berikan isyarat tangan, kita baru melangkah beberapa langkah di tawaf yang kedua, lalu keluar angin, batal wudunya. Kita keluar wudu kembali yang kita ulangi hanya tawaf yang kedua.
tawaf pertama sudah dianggap sah. Nah, ini bagian fikih yang juga yang harus difahami. Setelah selesai tawaf 7 kali, kita sholat di belakang maqam Ibrahim dan boleh ya di belakang sampai ke dekat tempat sa'i. Karena semua itu dianggap di belakang maqam Ibrahim. Jangan sampai mengganggu tawafnya orang sehingga Anda sangat dekat dengan maqam Ibrahim dan mengganggu tawaf orang lain. Anda mundur ke belakang, tempat yang sudah disiapkan oleh pengurus masjid haram tentunya. Di situ Anda sholat 2 rakaat, sholatnya, mohon maaf, di rakaat pertama membaca Al-Fatihah sama Al-Kafirun, di rakaat kedua membaca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad. Ya. 2 rakaat ini yang Anda kerjakan di belakang maqam Ibrahim, keutamaannya kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan membebaskan seorang budak dari anak Ismail. Lalu Anda boleh berdoa setelah itu, dan sebelum pindah ke tempat sa'i, karena setelah tawaf kita sa'i, sunnahnya minum air zam-zam. Ambil air zam-zam, di belakang makam Ibrahim itu ada air zam-zam banyak, ambil dan sarankan jemaah hanya minum 1 gelas saja, untuk menjalankan sunnah Nabi. Menghadap kiblat, duduk, baca bismillah. Karena termasuk sunnah Nabi minum dan makan sambil duduk. Baca bismillah dan ingat jangan menarik atau menghembuskan nafas di gelas minum kita. Begitu anjuran Nabi SAW. Abdullah bin Umar minum 1 gelas bisa sampai 10 kali. Dengan mengulangi bismillah setiap minum. Dan kalau dilepas membaca alhamdulillah. Untuk meraih maksimal pahala. Dan Imam Syafi'i berkata rahimahullah. Karena ingin menjalankan hadis Nabi SAW. Zam-zam biman syuribalah. Zam-zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Beliau bilang saya minum zam-zam dengan meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama saya minta agar panahan saya tidak meleset. Karena Imam Syafi'i suka sekali berburu. Beliau mengatakan setelah minum zam-zam Allah ijabah, panahan saya tidak pernah meleset. Yang kedua, saya minta agar dijadikan sebagai ulamanya muslimin. Dan tidak ada yang tidak kenal Imam Syafi'i sebagai ulama muslimin. Yang ketiga minum zam-zam minta agar ya, diberikan atau dimasukkan ke dalam surga. Zam-zam juga kata ulama boleh diusapkan ke wajah dan di tubuh dengan niat untuk memberikan manfaat kepada tubuh kita. Setelah itu kita pindah ke sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Ya, ini putarannya 7 kali, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. Intinya dari Safa ke Marwah selalu hitungan ganjil. 1, 3, 5 dan 7. Dari Marwah ke Safa hitungannya selalu genap. 2, 4 dan 6. Dan di sini dianjurkan untuk memperbanyak zikrullah. Zikir. Doa tadi di tawaf. Di sini zikir. Walaupun boleh berdoa, boleh baca Quran, tapi yang lebih tepat adalah memperbanyak zikir. Kalau saya biasa pandu jemaah kami, di sa'i yang pertama, misalnya baca istighfar 100 kali Bapak Ibu sekalian. Sampai dari Safa ke Marwah. Marwah ke Safa baca salawat 100 kali.